ilmunya harus terkait dengan UPIK. Ini yang terpenting, dan yang terpenting adalah ketuanya harus sesuai. Dan yang terpenting pula, timnya jangan meninggalkan kawan-kawan dari ekonomi, karena ini bersifat usaha. Sehingga harus ada kolaborasi dengan kawan-kawan dari ekonomi. Dan jangan lupa pula melibatkan 4 orang mahasiswa. Nah, untuk kategori penilaian, itu terkait dengan penilaian administrasi, misalkan bidang ilmu tim. Ini kalau tidak sesuai ya tidak, ini tidak bisa lanjut. Kalau kelebihan tim juga tidak bisa. Tidak ada 4 orang mahasiswa juga tidak bisa lolos. Dan tidak melampirkan dana pendamping dari perguruan tinggi minimal 30 juta. Ini sudah gagal di administrasi. Nah, untuk itu tidak bisa lanjut untuk dinilai selanjutnya. Yang terakhir, penulisan usulan sesuai panduan atau tidak. Nah, penilaian administrasi ini sering menjadi kendala atau tempat-tempat kegagalan dari usulan-usulan para pengusul. Yang juga perlu diperhatikan bahwa dalam usulan substansi untuk dokumen, bahwa ada ketajaman analisis situasi pada unit revenue generating. Ini tidak banyak yang bisa menyampaikan. Kalau tim itu mungkin bisa, tapi misalkan untuk analisis itu menyampaikan sebuah rencana usaha, ini yang sering-sering kurang bisa diurai oleh kawan-kawan. Itu yang paling banyak, termasuk bagaimana pesaing di luar dan sebagainya. Nah, yang paling juga sering jatuh di usulan adalah bagaimana prediksi peningkatan aset dan omset di usaha ini. Halo. Ya, Pak. Ya, Pak Edi. Lanjut, ya. Pak. Baik, terima kasih. Dan kewajaran-kewajaran yang dijanjikan dalam luaran wajib. Yang terakhir, tetap dilihat pula bagaimana pendanaan dari perguruan tinggi yang disyaratkan itu. Nah, ini ada contoh-contoh, ini misalkan untuk mebel outdoor, ini bisa dibuat di dalam kampus. Ini adalah contoh tanaman obat yang terstandar. Dulu ini saya ke ITB, ini profesor lupa saya itu. Jadi ada kultur jaringan untuk krisan. Nah, kalau sudah membuat usaha begini, misalkan untuk tanaman obat terstandar, mereka kan tidak bisa menjual, maka harus bekerja sama dengan industri di luar. Untuk itu dimungkinkan bahwa UPIK ini berkolaborasi dengan pihak-pihak di luar kampus untuk mensukseskan usahanya. Ini adalah contoh bagaimana kawan-kawan di Kupang membuat usaha pisang, tanaman pisang. Di tanah yang tidak banyak dikelola oleh kampus, tanah terbengkelai. Sehingga dikelola oleh perguruan tinggi dan diajukan oleh para dosen untuk menjadi UPIK, dan hasilnya seperti ini. Ini bisa untuk menjadi contoh yang baik pengelolaan tanah yang tidak banyak dimanfaatkan. Saya kira di Padang tanahnya luas dan kemungkinan bisa dikelola dengan baik. Selanjutnya adalah bagaimana program pengembangan untuk
desa ke depan. Kami juga ada semacam program pengembangan untuk desa, bahwa desa sekarang menjadi satu hal yang menarik untuk dikembangkan, di mana pada saat ini dana desa menjadi satu isu-isu yang menarik, dan tentunya di desa itu juga banyak hal-hal yang menarik untuk dikembangkan lebih lanjut, yang mana kawan-kawan bisa memberikan satu perhatian untuk mengusulkan PPDM untuk desa mitra. Nah, usulan-usulan inilah sebenarnya yang bisa membantu perkembangan desa agar bisa dikembangkan lebih lanjut dan menjadi satu daya saing yang lebih tinggi lagi. Bagaimana para dosen ini mengembangkan desa mitra? Yaitu dengan mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi. Jadi misalkan riset-riset unggulan perguruan tinggi di daerah tertentu, di desa tertentu, itu diaplikasikan di daerah tersebut. Ini sangat menarik dan ini sangat memungkinkan karena memiliki satu basis data yang komplit. Dan ini secara tidak langsung juga sudah membantu program pemerintah untuk membangun wilayah desa. Dan bila mana kawan-kawan ini memasuki wilayah desa untuk mengusulkan, jangan lupa untuk menengok RPJM desa. Misalkan kawan-kawan kemungkinan ada yang menjadi RT atau RW di daerahnya, bisa sering ke kantor desa, mencari RPJM desa yang mana itu melalui Musrembandes dan sebagainya, para RT atau RW itu hadir. Bapak Ibu, untuk memperkuat sinergi perguruan tinggi ini, perlu juga bersinergi dengan aparatur pemerintah desa, sehingga kegiatan ini bisa menjadi suatu kegiatan yang saling menguntungkan, memberi satu hubungan mutualistik, di mana desa mendapatkan satu keuntungan dari action Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa menerapkan hasil-hasil riset dan memberikan satu kontribusi kepada masyarakat desa. Yang mana bahwa di desa tersebut sebenarnya sekarang sudah mulai banyak hadir badan usaha milik desa. Ini yang perlu dikembangkan oleh para dosen di perguruan tinggi. Untuk luaran wajib mirip dengan yang lain, dan tentunya ini sama untuk luaran multi tahun itu sama. Dana yang dijanjikan adalah 150 juta. Namun, perguruan tinggi diwajibkan mendampingi dana